Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Halik Zulfata dari kelas 11 Ebony, SMK Kehutanan Negeri Pekanbaru. Dan pada kesempatan kali ini, saya akan menunjukkan tutorial mengenai klasifikasi citra berdasarkan objek dan ground check. Nah, klasifikasi citra sendiri merupakan proses pengelompokan piksel citra ke dalam kelas dari jenis yang sama. Dan di video ini, klasifikasi citra yang saya gunakan berdasarkan objek. Nah, yang pertama kita membuka ArchMap terlebih dahulu. Sebelum melakukan tutorial ini, teman-teman harus menyiapkan data raster berupa TIFF. Nah, ini merupakan tampilan dari ArchMap. Pada tampilan ini kita tinggal menekan Add Data, kemudian cari di mana teman-teman letakkan data yang berbentuk TIFF. Kemudian klik data TIFF tersebut, kemudian add, maka akan muncul pada tampilan di sini. Selanjutnya kita membuat save file baru dengan cara menekan katalog di sini, kemudian tentukan di mana kita akan membuat save filenya. Misalnya saya ingin membuat filenya di sini, kawasan Ngandong. Klik kanan pada file tersebut, kemudian new, klik pada save file, tentukan namanya. Di sini karena pada kawasan Ngandong biasanya terdapat pemukiman, kemudian ada hutan jati, ada ladang, ada sawah, jadi yang pertama saya akan membuat pemukiman. Bentuknya yaitu poligon. Selanjutnya kita memilih koordinatnya dengan menekan edit. Kemudian tekan pada tanda tambah di projected coordinate system ini. Kemudian tekan lagi tanda tambah pada UTM. Scroll ke bawah. Klik lagi tanda tambah pada WGS 1984. Begitupun pada Southern Hemisphere. Pilih pada WGS 1984 UTM Zone 49S. Kemudian OK. Nah, selanjutnya kita buat lagi save filenya. Caranya sama seperti tadi, klik katalog, kemudian tentukan di mana kita akan meletak filenya. Misalnya di sini kawasan Ngandong, kemudian klik kanan, new, kemudian save file. Tentukan namanya, misalnya sawah, poligon untuk filter type-nya, kemudian koordinatnya. Sini sama seperti tadi, UTM WGS 1984, kemudian WGS 1984 UTM Zone 49S. Kemudian OK. Misalnya data raster atau data yang berbentuk TIFF hilang, bisa teman-teman klik pada table of contents rph ngandong.tiff ini, klik kanan, kemudian zoom to layer. Nah, akan muncul kembali tampilan seperti ini. Hal ini lumrah terjadi apabila kita memakai aplikasi ArchMap. Selanjutnya kita melakukan editing dengan cara klik editor, kemudian start editing. Nah, misalnya kita ingin memilih pemukiman. Kita cari dulu di mana letak pemukiman pada data ini dengan cara zoom in. Kita bisa mengkombinasikan untuk pemakaian zoom in dan zoom out-nya. Nah, di sini dia. Di sini terdapat pemukiman, walaupun hanya sedikit. Kita tekan pemukiman pada Create Features ini, kemudian klik Polygon. Selanjutnya kita tinggal mengklik pada bagian luar dari pemukiman tersebut, misalnya seperti ini. Kemudian untuk mengakhirinya, klik 2 kali. Nah, maka akan tampil seperti ini. Selanjutnya kita ingin memilih sawah. Sawah dengan cara klik sawah pada Create Features ini,
kemudian klik polygon. Nah, misalnya yang ini, di sini adalah sawah. Kita tinggal klik pada bagian luar sawah tersebut. Kemudian untuk mengakhirinya, klik 2 kali. Maka akan tampil seperti ini. Apabila teman-teman ingin melakukannya secara rapi, teman-teman bisa menggunakan zoom out dan zoom in ini. Nah, selanjutnya hal ini juga berlaku di ladang, misalnya ladang di sini. Kemudian hutan jati. Nah, langkah selanjutnya kita klik editor, kemudian stop editing. Kemudian kita klik yes. Kemudian pada table of contents kita klik pemukiman, kemudian klik kanan, open attribute table, kemudian pilih pada table option, klik, kemudian klik add field untuk menambahkan field baru. Namakan sebagai X karena kita akan menentukan koordinat X. Kemudian pada tipenya kita memilih double, kemudian oke. Selanjutnya kita menambahkan field lagi, namakan Y untuk koordinat Y, kemudian double dan oke. Langkah selanjutnya yaitu klik pada X dan klik kanan, kemudian klik calculate geometry, tekan yes. Pada properti ini selanjutnya klik X coordinate of centroid karena kita akan menentukan koordinat X nya pada field ini. Kemudian oke. Kemudian yes kembali. Selanjutnya pada Y klik, kemudian klik kanan. Selanjutnya yaitu calculate geometry, yes. Klik pada Y coordinate of centroid, kemudian oke. Yes. Maka pada tabel pemukiman telah muncul koordinat X dan koordinat Y. Jadi kita bisa langsung ke lapangan dengan cara memasukkan koordinat ini ke receiver GPS. Hal ini berlaku juga untuk sawah, pemukiman, hutan jati, dan beberapa komponen lainnya. Nah, misalnya kita ingin melakukan hal tersebut kepada sawah. Klik kanan, open attribute table, kemudian add field, tambahkan tabel X dan tabel Y. Nah, langkahnya sama seperti tadi. Klik pada X, kemudian calculate geometry, X coordinate of centroid, kemudian oke. Yes. Kemudian pada Y sama, klik, kemudian klik kanan, calculate geometry, kemudian yes. Y coordinate of centroid pada propertinya dan oke. Selanjutnya yes. Maka akan muncul juga koordinat X dan Y pada tabel sawah. Saya tegaskan sekali lagi, hal ini berlaku ke semua komponen yang terdapat di data tersebut, misalnya hutan jati, ladang, kemudian ada semak. Jadi kita bisa melakukan terhadap komponen-komponen yang terdapat di data tersebut. Jadi itulah yang dinamakan klasifikasi citra berdasarkan objek. Kemudian apa itu ground check? Ground check sendiri merupakan pengecekan lapangan atau kegiatan untuk membandingkan antara penampakan objek pada citra dan penampakan objek yang sama di lapangan sesuai dengan karakteristiknya. Jadi intinya, apabila kita telah melakukan klasifikasi di aplikasi ArchMap ini, selanjutnya kita menginput koordinat X dan Y-nya ke GPS. Koordinat X dan Y-nya. Selanjutnya, dari koordinat tersebut kita akan menuju ke titiknya. Kita pastikan apakah klasifikasi yang kita lakukan di ArchMap sesuai dengan yang ada di lapangan. Nah, apabila kita telah melakukan ground check, maka kita akan memperoleh data seperti ini. Nah, ini merupakan hasil dari klasifikasi citra berdasarkan objek dan ground check. Nah, dari data ini kita bisa membandingkan antara penampakan objek pada citra dan penampakan objek yang sama di lapangan. Misalnya pada nomor pertama ini, pada koordinat X 544, 541, kemudian Y 918, 9219. Pada citra kita klasifikasikan sebagai pemukiman.
Kemudian apabila dilakukan pengecekan secara langsung di lapangan, yang terdapat di lapangan adalah pemukiman juga, jadi keterangannya adalah sesuai. Ini merupakan gambar dari pemukiman yang telah dilakukan ground check. Selanjutnya, yang kedua ini. Pada koordinat X 544611 dan Y 918986. Pada citra yaitu pemukiman, dan di lapangan terdapat jati, jadi itu tidak sesuai dengan yang ada di lapangan. Jadi ini merupakan kesalahan dalam klasifikasi citra. Jadi inti dari klasifikasi citra berdasarkan objek dan ground check adalah seperti itu. Kita melakukan klasifikasi pada software dengan media laptop, kemudian dari data tersebut kita akan memperoleh data X dan Y. Data X dan Y tersebut akan kita input ke receiver GPS, dan di receiver GPS itu kita menggunakan data tersebut untuk melakukan pengecekan secara langsung di lapangan. Nah, disitulah kita bisa membandingkan apakah klasifikasi citra yang kita peroleh itu sesuai atau tidak sesuai. Sekian, apabila terdapat kesalahan dan kekurangan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.